Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Zikri Rofa dan dengan nomor NPM 2255061022. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan dari tugas mata kuliah Internet of Things. Dari mata kuliah Internet of Things memiliki tugas yaitu di mana membuat alat menggunakan node MCU ESP8266 dan 5 LED. Di situ saya akan menghidupkan 5 LED-nya. Nah, di sini saya memiliki 5 LED. Dari kelima LED ini akan saya hidupkan menggunakan aplikasi atau website Blink. Nah, di sini SP8266 yang saya hidupkan, dan saya colokkan. Nah, di sini semuanya masih dalam keadaan mati. Nah, saya sudah menyambungkan ke dalam eh, workspace di Blink. Saya share screen terlebih dahulu. Nah, di sini adalah organization, my organization yang bernama IoT Class. Di sini ada work device IoT Class. Nah, di sini ada kelima lampunya akan saya nyalakan di LED 1. Nah, LED 1 telah menyala, lalu saya matikan kembali. Nah, di sini yang LED kedua menyala, mati. Lalu LED yang ketiga menyala, juga mati. Lalu LED keempat menyala dan mati. LED kelima menyala dan mati. Oke, jadi tadi semua lampu telah kita coba untuk menyala. Lalu di sini akan saya lanjutkan. Tadi ada terkendala masalah teknis dari laptop saya, maka kita lanjutkan kembali. Di sini kita buka pengaturan dari Blinknya. Nah, dari pengaturan ini saya menggunakan 5 dashboard, 5 widget di dalam dashboard saya. Saya menggunakan control widget yaitu switch. Di sini kita buka salah satunya. Nah, dari switch setting ini saya memberi namanya LED 1. Nah, data stream saya memiliki 5 data stream untuk kelima dari lampu yang tadi kita nyalakan. Sebelumnya di sini on value-nya ketika menyala itu 1 dan off value-nya itu saya buat 0. Lalu untuk saya menggunakan label dengan nama jika nyala itu on dan mati itu off. Labelnya ada di sebelah kanan. Dari kelima LED lainnya itu sama saja, hanya saja saya menggunakan data stream yang berbeda. Jadi kelima data stream ini digunakan dari kelima switch ini. Dan switch yang terakhir itu menggunakan data stream V4. Oke, kita coba buka saja untuk data streamnya. Nah, ini untuk data streamnya saya lima memiliki 5 data stream. 5 data stream yang dimana pertama itu data streamnya V0, V1, V2, V3, dan V4. Kita buka salah satunya yaitu V0. Nah, di V0 ini saya memberi namanya V0, pin yang saya gunakan itu adalah V0. Nah, di sini pinnya saya gunakan itu ada V0, V1, V2, V3, dan V4. Pin ini yang saya deklarasikan pada codingan yang telah saya buat, yang saya eh, upload pada ESP8266 atau microcontrollernya. Di sini tipe datanya itu integer yang dimana tipe data ini digunakan pada pin untuk data streamnya. Nah, data stream ini apa? Data stream ini adalah sebuah data yang akan menjalankan di pada dashboard yang sebelumnya telah kita coba. Nah, itu menggunakan data stream itu untuk menyalurkan data dan juga
eh, sebuah jadi di switch tadi itu adalah sebuah function yang dimana mengembalikan sebuah data stream dan data stream ini diterima oleh microcontroller yang sudah kita berikan codingan yang dari upload sebelumnya di aplikasi Arduino. Lalu unitnya saya buat non, lalu ada nilai min dan max-nya itu ada 0 dan juga 1, karena di sini saya menggunakan pin digital, yang dimana digital ini hanya ada nilai 0 dan juga 1, kecuali nilai serial itu pasti ada sampai angka tergantung pada yang digunakannya. Nah, untuk dari kelima data stream yang lainnya juga itu hampir sama, semuanya datanya tipe integer, dan juga pinnya mengikuti dari function yang kita gunakan pada codingannya. Lalu kita buka saja untuk codingannya. Nah, ini untuk codingannya. Di codingan ini, pertama saya membuat tiga define, di mana membuat tiga ini eh, untuk mendeklarasikan IoT class atau nama tadi itu device. Nah, di sini saya ada device IoT class, ada dashboard. Dashboard yang saya berikan nama IoT class di situ saya deklarasikan untuk ESP8266 ini dapat membaca device tersebut. Nah, yang pertama itu saya deklarasikan namanya itu IoT class dan template ID. Template ID ini ketika kita membuat device-nya itu akan, nah, device. Nah, dari sini ada sebuah firmware configuration. Di situ dia ada template ID dan template name should be declared at the very top of the firmware code. Nah, ini perlu dideklarasikan di baris pertama atau di atas dari sebuah codingan untuk menyambungkan Blink dan juga ESP8266. Lalu ada out token. Out token ini untuk menyambungkan jaringan yang sama dari ESP8266 dan juga jaringan yang kita gunakan untuk membuka Blink Console. Nah, di sini untuk mendapatkan out tokennya. Nah, ketika out token yang di sini sama dengan yang di codingan ini sama, nah di codingan ini akan mengirimkan perintah-perintah ini ke dalam ESP8266, maka mikrokontrolernya akan membaca out tokennya. Jika out tokennya sama, maka dia akan berstatus online di sini. Jika dia tersambung antara mikrocontroller dan juga blinknya. Nah, di sini masih offline karena barusan saya tidak sambungkan. Kita kembalikan untuk disambungkan. Karena tadi mikrocontrollernya mati. Nah, sekarang sudah saya hidupkan untuk mikrocontroller, maka statusnya telah online. Lalu untuk baris selanjutnya di sini menggunakan di dalam codingan ini adalah library ESP8266 wifi.h dan juga Blink Simple ESP8266. Ini adalah library yang kita gunakan pada program yang, yang sedang kita gunakan sekarang. Lalu ada sebuah deklarasi variabel uh, array out dengan tipe arraynya itu adalah char yang berisi blink out token. Isinya blink out token ini. Nah, maka kita juga membuat array SSID dan juga PES. Yang tipe datanya juga char sama isinya itu SSID ini adalah jaringan yang kita gunakan antara Blink dan juga ESP8266. Nah, ini untuk kita gunakan di ESP8266 MySPD at 27FC. Maka
untuk kita membuka blinknya, kita juga perlu menggunakan SSID dan juga password yang ada pada microcontrollernya. Di sini untuk mendeklarasikan jaringan WiFi yang kita gunakan. Itu harus sama, harus sinkron untuk dapat menyambungkan status online. Jika sudah tersambung dan juga sama, maka dia akan menjadi online statusnya di device Blink Console. Lalu ada eh, Blink timer. Timer ini ada sebuah variabel timer dari Blink timer. Lalu, nah di sini ada sebuah function. Nah, function ini Blink write v0. Nah, itu function ini nih digunakan untuk data streamnya. Tadi kenapa data streamnya bisa v0? Itu karena di codingannya saya menggunakan nilai v0 untuk nah ini adalah makro v0. Nah, v0 ini untuk digunakan dan juga dieksekusi pada function blink write. Di blink write ini saya ada integer in value sama dengan param dot as in. Nah, ini gunanya untuk membuat eh, membuat variabel pin value dengan tipe data integer yang isinya adalah param as in. Dia membaca nilai dari pin value-nya dari yang dimasukkan. Lalu eh, apa yang dimasukkan dari blink itu akan dibaca sebagai integer dan dimasukkan ke pin value-nya. Nah, ini akan membaca settingan dari Blink data stream-nya dengan dia perlu mendeklarasikan pada Blink tadi itu adalah v0. Lalu ada digital write. Nah, jadi ketika v0 ini dieksekusi, yang akan dijalankan adalah digital write. Nah, digital write ini apa? Itu dia mengeksekusi pin D0, lalu variabelnya itu adalah pin value. Pin value ini adalah Blink widget write dari Blinknya itu mengambil settingan data streamnya, dibaca dan juga dieksekusi menggunakan digital write. Lalu ketika V0 ini dibaca oleh microcontroller itu dia akan akan menyambungkan dan mengeksekusi kode dari Blink console. Nah, untuk selanjutnya ini sama semua, hanya saja sampai versi 4 V4. Nah, itulah tadi kenapa saya membuat data streamnya itu ada 5. Nah, dari 5 itu dieksekusinya dari sini. Kenapa dia bisa langsung membaca dan juga bisa langsung berjalan dengan benar. Karena di sini saya buat codingannya dan saya masukkan codingan ini saya upload ke dalam ESP8266. Jadi ketika ESP8266 ini telah tersambung ke Blink dan juga Blink itu telah mengeksekusi switch, maka dia mengeksekusinya dengan cara Blink write dan juga membaca data streamnya itu ada data streamnya V0. Lalu setelah itu Blink connected, jika Blink ini terkoneksi maka dia akan mengubah link button message to congratulations image on image URL dan juga ada URL. Ini menggunakan blink.setProperty. Nah, setelah itu baru ada function dari setup yang dimana dia mode MCU ini akan melakukan uh, untuk men-setup dari codingannya dan juga programnya. Pertama dia mendeklarasikan serial bikinnya itu dengan nilai 115.200 untuk nilai serial bikinnya. Lalu untuk Blink bikinnya itu dia menggunakan tiga variabel, yaitu ada out, SSID, dan juga pass. Out ini dari yang di atas sebelumnya di baris 9 ini ada char out, yang dimana dia mengambil
mengambil Blink Out Token. Maka Out Tokennya digunakan oleh Blink Begin di pencetakannya. Lalu SSID dan juga pasnya ini adalah WiFi yang digunakan dan juga dideklarasikan di atas sebelumnya. Lalu ada pin mode. Di sini ada mendeklarasikan bahwa yang mengeluarkan output itu adalah pin D0 sampai D4. Lalu void loop, fungsi untuk perulangan pada program, itu yang diulang adalah blink run dan juga timer run. Timer timer ini dari yang sudah kita buat di atas sebelumnya itu adalah baris 16 blink timer dan juga memberikan namanya itu variable timer. Maka ketika di function perulangan loop itu dia menjalankan terus timer run. Nah, seperti itu untuk codingannya. Ini untuk dashboardnya dan juga ini untuk alatnya. Bisa kita ulang lagi di sini. Saya menggunakan LED 1, LED 4, dan LED 5. Terlalu cahayanya tidak terlalu terlihat, tetapi percaya padaku dia menyala langsung. Di sini dia menyala semua. Nah, di situ saya telah berhasil menyambungkan menggunakan Blink. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan menggunakan Blink Mobile. Di sini telah saya download aplikasinya dan saya telah membuat dashboard di Blink Mobile ini untuk tersambung ke Blink yang di IoT Class di web yang sebelumnya. Nah, saya menggunakan data stream yang sama yang telah saya buat, data stream yang telah saya buat di dashboard website Blink. Di sini saya membuat 5 button switch di dashboard Blink Mobile. Di sini V0, V1, V2, V3, dan V4. Dari data streamnya. Di sini bisa langsung hidup. Tersambung. Nah, jadi seperti itu untuk Blink Mobile-nya. Di sini menggunakan dashboard yang sama dan tersambung oleh eh, Blink yang sama. Saya menggunakan akun juga yang sama. Mungkin itu saja dari Blink Mobile. Saya akhiri. Terima kasih yang telah terima kasih yang telah menyimak dan juga menonton sampai akhir. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga berikan tanggapan terkait video saya yang lainnya juga dan juga video saya yang ini. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Dadah.